Halo anak-anak, sekarang Ibu akan jelaskan kalian yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu adalah suatu sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel saat terlarut. Jadi sifat suatu larutan yang mana hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel saat terlarut. Nah, apabila suatu pelarut ditambahkan dengan saat terlarut, maka akan didapat suatu larutan yang mengalami yang pertama, penurunan tekanan uap larutan. Penurunan tekanan uap larutan, di sini simbolnya delta P. Delta P ini menunjukkan adanya penurunan, sedangkan P ini pressure atau tekanan. Kemudian kenaikan titik didih larutan. Ini delta TB. Jadi delta ini menunjukkan adanya kenaikan, T ini temperatur, dan B ini diambil dari istilah boil. Kemudian penurunan titik beku larutan, atau di sini simbolnya delta TF. Ini delta yang menunjukkan adanya penurunan, T ini temperatur, sedangkan F ini diambil dari istilah freeze. Kemudian tekanan osmotik atau tekanan osmosis. Di sini simbolnya P. Jadi di sini tidak ada perubahan. Jadi di sini hanya simbolnya P. Oke, sekarang kita akan lihat bersama-sama diagram pressure temperatur dengan pelarut air. Nah, di sini kita lihat bahwa tekanan atau pressure-nya itu dalam satuan milimeter Hg atau milimeter raksa, di mana kita tahu bahwa 760 mm Hg atau 760 mm raksa itu nilainya sama dengan 1 atmosfer. Kemudian kita lihat suhunya ini dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kita lihat titik D, B, dan juga titik C ini menunjukkan garis pelarut. Dan pelarut yang dimaksud sini adalah air. Jadi titik B, titik D, titik B, dan titik C ini merupakan garis pelarut. Dan ini adalah fase-fasenya, ini fase padat, cair, dan juga gas. Nah, kita akan lihat bersama-sama satu persatu. Kita lihat. Garis dari B ke C ini menunjukkan garis didih atau garis didih pelarut. Kemudian garis B ke D ini menunjukkan garis beku pelarut. Kemudian A ke B ini menunjukkan garis sublimasi. Nah, kita lihat bahwa ini B ke C itu garis didih. Garis didih berarti dia ada perubahan dari cair ke gas. Sedangkan B ke D itu garis beku. Garis beku berarti ada perubahan dari cair ke gas. Cair ke padat. Ya, kalau beku berarti cair ke padat. Kemudian A ke B itu menunjukkan garis sublimasi. Garis sublimasi berarti dari padat ke gas. Kemudian kita lihat di sini ada titik B. Titik B ini dikenal dengan istilah titik triple. Kenapa dikatakan titik triple? Karena titik ini berpotongan antara padat, cair, dan juga gas, sehingga dinamakan titik triple. Kemudian C ini menunjukkan titik didih air atau titik didih pelarut. Kemudian D ini menunjukkan titik beku air atau titik beku pelarut.
Oke, selanjutnya kita akan lihat diagram tekanan dan suhu pelarut dan larutan. Nah, dari diagram ini, diagram PT pelarut dan juga larutan. Jadi P ini menunjukkan tekanan, T ini suhu, ini pressure dan temperatur pelarut dan larutan. Nah, dari gambar ini kita lihat ada dua garis. Ini ada garis F, I, G, ada garis E, J, H. Di sini garis F, I, G itu garisnya tebal dan ini menunjukkan garis pelarut. Jadi F, I, G ini menunjukkan garis pelarut. Sedangkan untuk garis E, J, H ini menunjukkan garis larutan. Di sini ada fase padat, cair, dan juga gas. Oke, kita akan lihat. Jadi FIG ini menunjukkan garis pelarut. Ingat, bagian atas pelarut itu bagian atas. Kemudian bagian bawahnya adalah larutan. Oke, jadi FIG ini menunjukkan garis pelarut. Sedangkan EJH itu menunjukkan garis larutan. EJH ini menunjukkan garis larutan. Kemudian FI ini menunjukkan garis beku pelarut. Garis beku pelarut karena di sini ada perubahan dari cair ke padat. Kemudian IG ini menunjukkan garis didih pelarut. Garis didih pelarut. Di sini ada perubahan dari cair ke gas. Ada perubahan dari cair ke gas. Kemudian EJ ini menunjukkan garis beku larutan. Garis beku larutan. Kemudian JH itu menunjukkan garis didih larutan. Kenapa dinamakan garis didih? Karena ada perubahan dari cair ke gas. Kemudian kita lihat ini AB dan EF. Di sini AB itu sama dengan EF, itu menunjukkan adanya penurunan titik beku larutan. Jadi adanya penurunan titik beku larutan. Sehingga kalau kita mau mencari penurunan titik beku larutan, kita tinggal menghitung perubahan dari A ke B atau dari E ke F. Kemudian CD dan GH. Jadi CD itu sama dengan GH. Ini menunjukkan adanya kenaikan titik didih larutan. Jadi adanya kenaikan titik didih larutan. Jadi kalau kita mau menghitung kenaikan titik didih larutan, maka kita bisa menghitung perubahan pada C ke D atau G ke H. Kemudian kita lihat ada G ke K. Di sini G ke K ini menunjukkan adanya penurunan tekanan uap larutan. Adanya penurunan tekanan uap larutan. Kemudian I ini menunjukkan titik triple pelarut. Titik triple. Kenapa dikatakan triple? Karena ini merupakan titik yang mana berpotongan dengan fase padat, cair, dan juga gas. Jadi ini titik triple pelarut, sedangkan J ini titik triple larutan. Kemudian E ini menunjukkan titik beku larutan. Kemudian F ini menunjukkan titik beku pelarut. Dan G ini menunjukkan titik didih pelarut. Sedangkan H ini menunjukkan titik didih larutan. Oke, sekian penjelasan dari Ibu yang berkaitan dengan diagram temperatur dan pressure pelarut maupun pelarut dan larutan. Dan untuk lebih memahami materi tentang diagram pressure temperatur ini, silakan kerjakan soal pada Google Classroom. Jika mengalami kendala, silakan bertanya.
dan Ibu akan beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan soal tersebut. Kemudian silakan kirim di Google Classroom dan kita juga akan bahas bersama-sama via WA ataupun via Google Meet. Oke, semangat selalu.